Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati ibu-ibu guru SDN Banaran 2. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat nikmat pada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat. Ibu-ibu, hari ini saya mengumpulkan panjenengan untuk mengisi atau melengkapi praktik kinerja dari kepala sekolah, yang mana indikator yang saya ambil adalah refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, di sini saya akan memandu diskusi bagaimana kita sebagai guru dapat mengembangkan kompetensi kita demi pendidikan anak-anak semakin baik. Oke. Nah, tujuan presentasi ini memahami jenis-jenis kompetensi guru, mengidentifikasi tantangan kompetensi di era digital, dan menyusun rencana pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Nah, pertama ini mungkin ada sedikit pertanyaan pemantik ya. Apa yang dimaksud guru? Oke, lanjut. Nah, sebelum kita menyampaikan beberapa pendapat apa yang menurut penjenengan guru itu apa? Nah, dari semua jawaban penjenengan yang sudah disampaikan, kita tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen. Tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, dasar, dan menengah. Nah, karena program refleksi pengembangan kompetensi ini, maka ada poin-poin yang perlu kita tahu berdasarkan Permendiknas nomor 16. Yang poin pertama, pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran. Kedua, profesional, jadi penguasaan materi pembelajaran. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, sosial, yaitu berkomunikasi dengan peserta didik dan komunitas pendidikan. Terakhir, kepribadian, yakni kepribadian yang stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Nah, kompetensi guru di abad 21, Bapak Ibu, kita diharapkan selalu berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta kreativitas dan inovasi. Ketiga, literasi digital dan teknologi, serta komunikasi dan kolaborasi, serta adaptasi terhadap perubahan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tentang strategi pengembangan kompetensi guru, di mana kita bisa melalui 5 cara. Yang pertama, mandiri, bisa dengan membaca buku atau mengikuti kursus online, yaitu di ruang GTK. Banyak sekali di ruang GTK yang bisa penjenengan buka dan dipelajari. Yang kedua, kolaboratif, di mana ada KKG. Kita di Gugus juga sudah mulai akan diaktifkan KOMBEL, komunitas belajar, atau MGMP juga di tingkat menengah. Yang ketiga, berbasis praktik baik. Ini ada PTK, refleksi pembelajaran, seperti saat kita berdiskusi atau rapat kita berefleksi. Yang keempat, melalui sertifikasi, yaitu penjenengan sudah melalui pendidikan profesional guru, RG atau Google Certified Trainer, dan yang lain. Kemudian terakhir, diklat. Ini bisa pelatihan daring, webinar,
diklat-diklat yang sering saya sampaikan supaya untuk diikuti untuk mengembangkan kompetensi kita. Nah, selain itu karakter kurikulum merdeka, di mana kita wajib melalui 4 ini. Pendekatan multidisiplin, materi pembelajaran mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, saling terkonek ya, ilmu yang kita sampaikan ke anak-anak. Kemudian pembelajaran aktif dan kreatif, di mana kita didorong untuk memancing atau memunculkan anak-anak yang selalu berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Jadi tidak hanya satu arah, tapi 2 arah. Kemudian kolaborasi dan partisipasi. Nah, ini mendorong kerjasama antar siswa, guru, dan masyarakat. Banyak sekali kegiatan-kegiatan pendidikan yang kita laksanakan dan melibatkan dari wali murid, guru, ataupun siswa. Yang terakhir, penilaian autentik. Nah, ini penilaian berfokus pada proses dan hasil belajar yang nyata. Jadi tidak langsung dapat nilai, tapi melalui proses. Oke, lanjut. Nah, bagaimana teknik refleksi diri? Ini tadi sudah penjenengan jawab. Saya juga sudah menyampaikan 3 pertanyaan ini. Kita merefleksi diri sebagai guru. Apa kekuatan saya? Yang kedua, kompetensi apa yang perlu saya tingkatkan untuk mengembangkan kompetensi guru. Yang ketiga, bagaimana saya bisa belajar dari pengalaman mengajar. Nah, ini ada satu contoh, salah satu pertanyaan dan sudah penjenengan jawab. Nah, mungkin nanti di sini kita bisa berdiskusi. Sampaikan, misalkan ada kendala, penjenengan sampaikan dan kita cari solusi bersama supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, jawaban. Nah, ini contohnya nanti. Oke. Yang pertama, kekuatan saya sebagai guru. Ini salah satu responden menjawab, kekuatan saya sebagai guru seringkali tercermin dalam kualitas pribadi yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, mungkin masih ada yang ingat ini jawabannya siapa? Oh ya Miss Bella. Pertanyaan saya, kita ini kan kekuatan ya, berarti penjenengan yakin mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Lingkungan belajar yang positif yang bagaimana, yang merupakan kekuatan menurut penjenengan? Monggo. Baik, terima kasih. Mungkin saya bisa menjawab tentang bagaimana saya menciptakan lingkungan yang positif ketika pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama mungkin saya menghargai perbedaan di setiap individu murid saya. Ini kan kekuatan ya, berarti penjenengan yakin mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Lingkungan belajar yang positif yang bagaimana, yang merupakan kekuatan menurut penjenengan? Monggo. Baik, terima kasih. Mungkin saya bisa menjawab tentang bagaimana saya menciptakan lingkungan yang positif ketika pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama mungkin saya menghargai perbedaan di setiap individu murid saya, karena masing-masing anak memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda. Jadi saya mulai memilah atau menelaah bagaimana satu-satu sifat anak didik saya. Dengan begitu nanti saya bisa memberi pendekatan yang cocok yang bisa saya lakukan ketika dalam pembelajaran. Lingkungan positif yang bisa saya lakukan di dalam pembelajaran itu yaitu memberikan dukungan emosional juga terhadap anak-anak. Seringkali anak-anak datang dengan
mungkin rasa malas, mungkin juga rasa kurang semangat itu bahkan setiap hari saya melihat hal itu. Jadi bagaimana kita bisa memahami, mengerti anak-anak saya ketika dia wajahnya seperti ini, berarti mungkin emosionalnya sedang malas atau mungkin juga rasa sedih, jadi seperti itu. Kemudian selain itu juga selain dalam pembelajaran menelaah atau mengerti sifat-sifat anak didik, saya juga memberikan dukungan tambahan ketika pembelajaran. Jadi di sela-sela pembelajaran ada sela-sela saya memberikan curhatan kepada anak-anak bagaimana supaya mereka bisa mengungkapkan emosi mereka, perasaan mereka ketika pembelajaran. Jadi tidak hanya pendekatan pelajaran tersampaikan, tetapi juga secara emosional saya bisa memahami mereka. Jadi mereka bisa merasa nyaman ketika di sekolah. Begitu. Terima kasih. Terima kasih, berikan aplaus yang meriah untuk Miss Bella. Nah, ini salah satu kekuatan dari Miss Bella untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Bagaimana dengan ibu-ibu di kelas lain? Apakah juga memiliki kekuatan yang sama dengan Miss Bella? Tentunya kita masing-masing bisa merasakan ya, karena anak-anak itu hadir di sekolah juga dengan berbagai latar belakang. Jadi kita sebagai guru di sekolah dan juga orang tua di sekolah selayaknya bisa memahami anak sebelum menyampaikan materi. Terima kasih Miss Bella. Berikutnya ya, kompetensi apa yang perlu saya tingkatkan? Nah, ini di sini ada yang menjawab strategi mengajar atau ilmu pedagoginya, manajemen kelas, dan diferensiasi pembelajaran. Ini mungkin ada kaitannya dengan kekuatan tadi. Kekuatan tadi didapatkan Miss Bella di kelas 5 itu untuk memahami anak dan juga secara emosional pendekatan sebelum menyampaikan materi itu salah satu termasuk dalam manajemen kelasnya juga include di situ. Jadi bagaimana kelas itu bisa dua arah. Nah, kalau diferensiasi pembelajaran mungkin ada wakil dari yang menjawab ini respondennya. Bagaimana mengimplementasikan diferensiasi pembelajaran dari jawaban Bu Sylvie, monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bahwa sebelumnya untuk masalah diferensi pembelajaran perlu kita ingat kembali bahwasanya diferensi pembelajaran adalah strategi mengajar. Guru menyesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, minat belajar siswa. Di dalam kelas saya, Ibu, itu saya menggunakan strategi diferensiasi proses. Di situ saya sesuaikan dengan kemampuan siswa yang ada di dalam kelas saya. Contohnya saat pembelajaran matematika dalam materi bangun ruang, tidak semua siswa mengerti atau memahami. Di situ saya menggunakan soal dengan beda tingkatan dengan sesuai dengan kemampuan siswa saya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih, aplaus untuk Bu Sylvie ya. Jawabannya sangat bagus. Diferensiasi pembelajaran salah satu metode yang kita pakai, di mana dalam satu kelas yang majemuk itu kita tidak bisa menyamaratakan memberi materi dalam satu jenis, karena ada beberapa siswa yang mungkin dia lambat dalam menerima materi sehingga dia tidak mampu atau belum bisa sama dengan temannya dalam menyelesaikan soal.
sudah bagus sekali dengan upaya yang Bu Sylvi tingkatkan ini, yaitu memakai diferensiasi pembelajaran. Baik Ibu-ibu, untuk selanjutnya mungkin ini bisa mewakili refleksinya. Nah, ini rencana pengembangan diri. Dari aspek kompetensi, kebutuhan, dan strategi, ini satu ya, tadi sudah kita tampilkan di poin pedagogik, membuat asesmen. Ini sudah kita laksanakan sesuai jadwal, dan di setiap harinya kita juga pasti ada asesmen formatif yang kita laksanakan. Nah, untuk workshop juga bisa terjadwal dengan kita mengikuti webinar-webinar yang ada di ruang GTK. Silahkan jangan bosan-bosan untuk membuka ruang GTK-nya untuk mengembangkan kompetensi kita. Karena di saat kita lebih aktif mencari atau menambah ilmu atau belajar, insya Allah kompetensi kita akan juga berkembang dan tidak berhenti di titik yang stabil. Kemudian untuk profesional, ini pemahaman literasi numerasi. Nah, mungkin seringkali kita menghimbau anak-anak untuk literasi numerasi, sedangkan kita sendiri juga kurang dalam literasi numerasi. Nah, ini dulu belajar dari PMM. Nah, kita sering diingatkan untuk membuka PMM. Di situ banyak sekali ilmu yang kita bisa pakai, yang layak dan cocok untuk kita sampaikan di lembaga kita. Lanjut. Nah, peran kepala sekolah dan rekan sejawat ini mendukung dengan monek dan supervisi. Kita juga sudah secara berkala melaksanakan monek dan supervisi di kelas yang seperti kita sudah lakukan. Kemudian menjadi mitra refleksi. Ada kendala, kita saling berdiskusi. Nah, ini supervisi. Kemarin kita melaksanakan supervisi dan juga refleksi. Refleksi yang kita laksanakan hari ini klasikal. Bisa personal, mungkin terjadwal di kelas 1 hari apa, itu kita juga laksanakan supervisi. Lanjut. Nah, kesimpulannya, kompetensi guru harus terus dikembangkan secara adaptif. Pengembangan bisa dilakukan secara mandiri seperti yang sudah disampaikan. Nah, rekan kerja adalah tim dalam pengembangan kompetensi guru, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, Bapak Ibu. Kita perlu rekan untuk berkolaborasi dalam mengembangkan kompetensi. Oke, lanjut. Nah, ini guru menyampaikan kendala. Ya, contoh-contoh tadi kita sampaikan sudah ada dari perwakilan Bapak Ibu guru. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi referensi dari ibu-ibu yang lain di kelas lain untuk kekuatan yang perlu ditingkatkan maupun kekuatan yang ditemui di kelasnya. Jadi referensi untuk kelas yang lain, di kelas saya belum tercipta lingkungan yang positif. Nah, bisa saling bertanya. Nah, kemudian diimplementasikan di kelasnya. Itu saja dari saya, Ibu-ibu. Terima kasih. Semoga kegiatan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.